Purbalingga menyimpan begitu banyak pesona alam yang mengesankan. Hampir semua spot wisata alam ada di kota tempat kelahiran Jenderal Besar Sudirman ini. Ingin menyaksikan air terjun yang keren, dataran tinggi yang mengesankan, atau bahkan mendaki gunung yang luar biasa. Semua bisa dilakukan di Purbalingga. Kali ini, aku Audito Dan aku Risna akan mengajak kalian untuk mengunjungi beberapa tempat wisata keren yang ada di Purbalingga. Penasaran tempatnya seperti apa? Yuk ikuti keseruan kami dalam acara Purbalingga Memikat. Tempat bernama Siregol Superland ini terletak di antara Desa Kramat dengan Desa Sirau, Kecamatan Karangmoncol. Dikelilingi bukit menjulang serta lembah yang curam, tempat ini memiliki pemandangan alam yang luar biasa. Suasana yang asri berbalut pemandangan tebing, jurang, dan hutan yang menghijau. Bak hutan Amazon di Amerika Selatan, aku sama Risna penasaran banget nih. Hal seru apa aja yang bakal kami dapat saat berwisata ke kawasan ini? Siregol merupakan salah satu hutan alami yang memiliki keanekaragaman hayati. Bukit Siregol masuk dalam sektor pegunungan Serayu Utara secara administratif di bawah naungan kelompok pengelolaan hutan Banyumas Timur. Siregol menyimpan begitu banyak kekayaan hayati baik flora dan fauna. Hutan ini merupakan kawasan konservasi bagi beberapa hewan endemik. Nah, dari kejauhan sini sudah terlihat beberapa satwa liar yang mendiami hutan yang eksotis ini. Bersantai di pinggiran jalan, menikmati udara yang sejuk di bawah rindangnya pepohonan pinus merupakan suasana healing yang mendamaikan. Hai guys, hari ini aku sama Dito lagi main di Siregol Superland yang tepatnya di Desa Sirau, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Betul banget. Dan di sini itu adalah salah satu daerah konservasi yang tentunya ada hewan-hewan endemik nih, Riz, yang nanti kita bisa temuin. Apa aja tuh, Dit? Salah satunya ada dua. Salah satunya ada dua ya. Apa tuh? Tadi yang udah kita temuin tuh tadi ada elang. Oh ya, di sana tadi Di ya? sana. Oh ya. Terus nanti di sana tadi ada oa. Oh iya bener. Dan Oa. Dan juga ada lutung sama ada banyak burung-burung serta hewan-hewan yang mungkin agak mengerikan di sini. apa aja itu yang mengerikan, Dit? Yang mengerikan ya, itu ada macan tutul sama macan kumbang. Tapi masih aman ya buat kita main di sini ya. Aman. Dan tentunya karena ini kawasan konservasi, udaranya sudah pasti sejuk banget, seger banget. Walaupun hari ini kita rada terik ya. Ya di sini tuh sejuknya Sejuk. minta ampun. Keren pokoknya. Hutan ini merupakan kawasan konservasi bagi beberapa hewan endemik seperti owa, monyet, elang, kukang, julang emas, dan juga macan kumbang. Ini menunjukkan bahwa Siregol merupakan salah satu hutan alami yang memiliki keanekaragaman hayati. Sekedar info ya, Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar terdapat di Indonesia. Yuk, terus ikuti keseruan kita explore Siregol. Yuk. Nah, Kayaknya kamu di situ tempat foto. ini bisa dijadikan objek swafoto loh guys. Selfie dulu. Kalian bisa berfoto dengan latar belakang hutan dan bukit tinggi yang menjulang. Aku fotoin. Apa tuh? Fotoin. Oh. Ini nih yang namanya wanita. Kalau udah lihat kamera nggak bisa diem. 100 jepretan pun berasa kurang. Jadi gimana nih, Riz? Siregol. Keren banget, sejuk banget. Tempat yang tepat buat healing nih. Abis penat-penat di kota, meluncur langsung ke Desa Sirau, ke Siregol Superland. Kita healing bareng-bareng. Emang cocok banget ya. Serukan petualangan kita di kawasan konservasi Bukit Siregol. Next, kita akan mengunjungi destinasi wisata lain yang ada di Purbalingga. Oke, gimana nih Dit akhirnya? Kayaknya kita harus next nih ke destinasi wisata di Purbalingga yang lainnya. Karena explore Purbalingga nggak cuma sampai sini nih guys. Oke guys, tetap ikuti keseruan kita buat explore di Purbalingga. Jauh melihat, hati tertambat, datang mendekat.
Purbalingga memikat. Bye. Tak lengkap rasanya jika kalian berkunjung ke Purbalingga tapi nggak ke tempat wisata yang satu ini nih. Di sini terdapat banyak fasilitas dan wahana yang ditawarkan. Yuk ikuti keseruan kami menikmati beberapa wahana tersebut. Halo guys, kali ini kita lagi ada di Owabong. Ya betul banget, di Owabong ini kita bakalan nyoba wahana-wahana yang ada di sini. Karena Owabong adalah satu-satunya waterpark terbesar di Purbalingga. Yang tentunya wahananya banyak banget dan asik-asik banget. Kalau aku sih udah nggak sabar buat nyobain ya. Harus langsung cobain kali ya. Gas! Yuk! Tempat wisata Owabong ini diperluas hingga mencapai 4,8 hektar. Terbilang salah satu tempat wisata yang luas untuk sebuah wisata air. Nah, sekarang aku sama Dito mau nyobain wahana water slide kapsul. Oke guys, kali ini kita lagi di wahana water slide kapsul. Yang bakalan kayaknya bentar lagi kita bakalan teriak-teriak nih karena seru banget ya. Dan nggak usah lama-lama kayaknya. Langsung kita cobain aja kali ya. Oke. Nah, benar saja, wahana ini langsung mendebarkan pengunjung ketika meluncur dari ketinggian. Sensasinya bisa membuat jantung seperti copot. Meskipun deg-degan, wahana ini wajib banget kamu coba karena pastinya menantang dan menyenangkan. Lagi bakalan sampai di Purbalingga. Puas dari water slide kapsul, kami akan mencoba wahana yang lain yang gak kalah seru. Kali ini aku mau nyobain wahana baru nih, goles atau gombang leleson. Wahana ini berupa jumping slide dan track slide. Oke guys, sekarang aku sama Dito lagi di wahana goles. Jadi ini beneran wahana-wahana yang sangat mempertaruhkan keberanian kamu gitu ya di sini ya. Kayak adu nyali ya. Adu nyali jatuhnya, dan kita akan mencobanya demi kalian semua. Langsung. Jadi Yang mau nyoba. Silahkan. Keseruan dari jumping slide ini seperti terlempar. Bener-bener gokil. Jadi, setelah kita meluncur, sensasi pas jatuhnya itu seperti orang melompat. Deg-degan pasti. Pengen teriak sekenceng-kencengnya. Pokoknya kalian wajib banget nyobain wahana goles ini. Aku kok malah ketagihan seluncur ya? Owabong merupakan salah satu pionir objek wisata air di Jawa Tengah. Sebagai objek wisata air yang cukup terkenal di wilayah eks-Karisidenan Banyumas, Owabong menawarkan wisata air dengan sensasi yang segar dan alami. Karena air yang digunakan berasal dari mata air alami. Nah, puas berenang, aku sama Risna mau ngajak kalian ke destinasi lainnya nih. Daripada penasaran, langsung aja check this out. Desa Wisata Serang menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang banyak diminati oleh wisatawan ketika berkunjung ke Purbalingga. Lokasinya yang terletak di lereng Gunung Slamet menjadikan suasana di desa tersebut masih sangat asri. Saat di sini, aku nyobain wahana Cottage Deluxe. Tempat ini menawarkan penginapan unik yang arsitekturnya berbentuk kapsul dengan panorama keren Gunung Slamet sebagai backgroundnya. Jadi, sangat cocok untuk Anda yang ingin merasakan sejuknya pegunungan, menikmati secangkir kopi, menghirup udara segar, dan berpetualang di alam bebas.
Destinasi pertama yang kami kunjungi adalah greenhouse yang berisi tanaman buah stroberi. Halo guys, oke sekarang aku sama Dito bareng ketemu dengan Pak Bowoy. Pak Bowoy ini selaku pengelola pengelola di greenhouse ini. Nah, kita ini lagi di greenhouse strawberry hidroponik. Ya, betul Pak. banget. Yang mana nih udah bisa dilihat ya, tanamannya seger-seger banget. Gendut-gendut. Gendut-gendut banget. Sumpah, keren banget sih ini. Pak, mau tanya dong tentang strawberry nih. Kalau misalkan strawberry tuh masa panennya itu dihitung dari apa sih? Apakah dari umur tanamannya ataupun mungkin ada bulan-bulan tertentu? Itu gimana, Pak? Kalau di sini nggak ada bulan tertentunya sih, karena kita udah pakai greenhouse kan, udah bisa mungkin 2 hari Sepanjang sekali. tahun berarti, Ya, Pak? selama tanamannya masih oke, masih bisa itu. Kalau untuk masa berbuahnya, mulai dari tanaman usia 6 bulan. Usia 6 bulan itu udah mulai berbuah gitu. Terus biasanya 2 hari sekali bisa kita petik, ada yang mateng gitu. Berarti continue terus ya, Pak? Continue terus. Itu sampai di umur Kita jaga sampai umur 2 tahun tanamannya. lama ya. Lama juga. Betul. Tapi maintenance-nya emang harus rutin. Rutin. Nah, itu maintenance-nya susah nggak sih, Pak? Sebenarnya gampang, cuman harus rutin. Rutin. aja. Itu Iya. menjaga suhu ruangan kah atau apa? Enggak sih, kalau suhu ruangan ini masih oke lah, karena ini di ketinggian 1100 mdpl ya. Ini optimal banget buat tanaman stroberi. Hanya saja nanti perawatan itu paling sulur itu. Kalau bakal tanaman baru itu harus dicabutin biar tanaman fokus ke pembuahan, Oke. sama pembungaan gitu. Oke Pak, kalau dilihat-lihat kan ini tanamannya gendut-gendut banget nih. Iya. Kayaknya lebih gendut dari Dito. Ini tuh ada perawatan khusus kah atau ada pupuk khusus kah atau bagaimana ini Pak? Iya, kalau untuk nutrisi kita pakai yang hidroponik ya, itu water soluble, dia terlarut. Oke. Dan kita distribusikan nutrisi lewat ini selang-selang ini. Oke. Jadi langsung tepat tertarget di tanamannya, nggak ada yang itu, nggak ada yang tercecer lah. Gitu. Oke, nggak perlu tabur-tabur lagi gitu ya Pak. Ya, tinggal pencet udah nyampe. Nyampe. Oh ya, kira-kira nih Pak, buah yang udah siap petik tuh yang ciri-cirinya kayak gimana dan gimana nih kita buat para wisatawan kalau mau metik buahnya tuh apa, yang langsung cabut atau yang langsung dipelintir-pelintir dulu itu gimana? Kalau stroberi merah ya. Oke, yang penting merah ya. Cari yang merah menyala. Merah menyala ya, shiny gitulah. Gitu. Mana ya? Boleh. Kalau metiknya cukup dipetik aja Cukup sih. dipetik Kalau aja untuk gitu. wisatawan memang pakai gunting. Oh, Oke. Iya, guntingnya pun bahannya dari plastik ya, bukan dari besi. Kita hindari gitu. kontak dari besi. Gitu sih. Ya kita meminimalisir aja. Gitu. Itu ada alasan tersendiri nggak sih, Pak? Kayak kenapa pakai gunting plastik daripada gunting besi gitu? Yang kita pernah lakuin nih ya, pakai gunting besi setelah kontaknya itu batangnya busuk, cepet banget. Oke. Dan makanya guntingnya pun kayak gunting anak-anak itulah yang. Oh iya, Ya lucu. Oke. Ya, anak-anak juga happy kan pakai Iya, itu. bener Ternyata juga setelah kita praktekin, kita pakai di sini, oh ternyata bekas potongannya nggak cepet busuk. Nggak cepet busuk. Gitu. Akhirnya dipakai itu. sampai sekarang. Iya. Oke, ini buat informasi aja nih buat teman-teman yang di rumah ya. Betul banget. Jadi buat teman-teman yang di rumah, mungkin kalau misalkan penasaran gimana cara metik stroberi ataupun cara menanam ataupun merawat stroberi, mungkin dengan model yang hidroponik bisa langsung aja Dateng. ke sini. Pak, silakan bagaimana caranya kita buat metiknya? Oke, kita pilih dulu ya. Ini Oke. nah, ini kan udah merah menyala nih. Ya, Oh iya beda ya berarti. langsung petik aja. Nah, Wah. kalau yang terbiasa salah gitu kan. Iya, tuh. Nih, ini lagi. Nah, nih. Oke, tanpa merusak ya Pak berarti ya, betul. Yang putih-putih jangan. Oh, belum matang juga. Dan mungkin kayak kenapa harus di ini? Kenapa sih Pak kayak nggak boleh langsung cabut dari batang yang tengah? Yang tengah sekalian Ke karena bawah semua ini. ke bawah semua. Iya. Oke. Jadi buat teman-teman di rumah, kalau misalkan mau metik abis itu mau metik itu kehabisan digunting, ya itu jangan langsung ditarik, ya. Oke. Jadi dipegang batangnya, terus habis itu baru Pakai kuku. diputus. Tuh, Oke. teman-teman. Terus juga pilih-pilih ya, jangan satu batang semuanya yang masih ada putih-putihnya. Betul. Jadi pilihlah stroberi yang memang sudah siap Siap. dipetik. Jangan Merah segar, yang hijau-hijau, soalnya nggak enak nanti. asam. Asam. Coba ya Pak. Monggo.
Coba deh. Cheers dulu nggak sih? Ya. Cheers. Sebenarnya dari tadi aku udah nggak sabar nih untuk mencicipi buah kesukaanku yang satu ini. Rasanya manis dan segar. Baik Bapak, sepertinya kami cukupkan dan terima kasih nih Bapak udah sharing ilmunya banyak dan kita juga udah dikasih tahu caranya memetik stroberi ya. Betul banget. So, jadi kita selain ini mau minta izin nih Pak buat hunting-hunting Kita stroberi. mau berburu Lihat stroberi. gitu. Jangan banyak-banyak ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Monggo, Rin. Greenhouse yang beratap bisa membuat stroberi tetap berbuah walaupun musim hujan. Memang, berbuahnya tidak semaksimal ketika masa panen, tapi cukup melindungi stroberi dari air hujan yang menyebabkan buah cepat busuk. Di sini, pengunjung bisa memilih dan memetik sendiri stroberi yang diinginkan. Pastinya menjadi pengalaman mengesankan ketika memetik stroberi sendiri dan akan menjadi cerita yang menyenangkan yang patut dicoba. Desa Wisata Serang kini mempunyai jeep wisata untuk berkeliling desa dan hutan di kaki Gunung Slamet. Jeep Wisata Serang berhasil memikat wisatawan untuk turut menikmati panorama desa Serang menggunakan jeep. Sangat cocok untuk liburan keluarga atau kawan-kawan yang senang dengan wisata memacu adrenalin. Oke, kali ini kita bakal nerusin explore desa wisata Serang menggunakan jeep wisata Serang tentunya ya, yang ada di belakang kita sekarang ini. Dan nanti tuh kita bakalan asik-asikan, bakalan seru-seruan dan tentunya dengan jalan yang sedikit ekstrim ya, nggak kayak biasanya. Terus ikuti kita adventurean di Desa Wisata Serang menggunakan Jeep Wisata Serang. So, let's go! Kali ini, kami bakalan nyoba long route atau rute panjang yang dimulai dari area Delas, Sekar Bintang, Jalan Berbatu, perkebunan, dan perkampungan warga sampai hutan pinus yang berlumpur. Tapi yang jelas antara Ciregol sama Desa Wisata Serang ini nggak akan kalah saing. Pokoknya dua-duanya Betul. keren. Di Desa Wisata Serang ini pemandangan yang akan disajikan nggak akan kalah keren. Dan pastinya juga vibes-nya vibes hutan yang berbeda daripada hutan Ciregol. Betul banget, karena di setiap wisata yang di Purbalingga itu punya Ciri khasnya khasnya masing-masing. dan kita akan lihat ciri khas di Desa Wisata Serang. udah agak panas. Udah agak panas. Mataharinya udah mulai muncul ya. Cuman Kayaknya nggak apa-apa sih. nggak panas udaranya, masih sedikit aja. Kamu penasaran gak, Dit? Trek apa yang akan kita lalui? Trek apa yang akan kita hadapi? Mengingat rute yang bakal kita tempuh ini rute terpanjang loh. Kalau dibilang penasaran ya penasaran banget. Pemandangannya seperti apa yang bakal kita lihat, hal seru apa yang bakal kita dapat. Pokoknya aku udah gak sabar banget nih buat nikmatin pengalaman yang super keren ini. Oke, spot wisata Sekar Bintang jadi pemberhentian pertama kita. Kali ini destinasi selanjutnya adalah Gardu Pandang. Nah, Gardu Pandang ini nanti di ketinggiannya lebih tinggi berarti ya dari ketinggian paling tinggi, terus nanti kita bisa lihat pemandangan di Desa Wisata Serang keseluruhan sampai kita bisa lihat Kota Purbalingga. Jangan lupa ikuti keseruan kita selalu di Desa Wisata Serang. Melewati perkebunan warga dengan view seindah ini sih, siapa yang nggak mau ya? Kita sebentar lagi
lagi udah mau sampai ke Gardu Pandang, Desa Wisata Serang. Oke, satu tanjakan lagi. Dan ini tanjakannya cukup curam ya, Mbak. Tapi emang bener-bener seru dan menantang sih. Recommended buat temen-temen yang datang ke Desa Wisata Serang, naik Jeep Wisata Serang. Nah, pemberhentian kedua kita adalah rest area di Gardu Pandang yang terletak di kawasan Gunung Malang. Oke, ya Allah, kita udah masuk zona. Ya, seru banget. Jadi kita udah jalur ekstrim dan kita kayak tadi kewalahan buat nyalain GoPro ini. Sesekali terdengar jerit nih tertahan saat mobil melonjak sebab roda menabrak jalan bergelombang atau selip ditelan lumpur. Kalian harus lihat jalurnya dan harus merasakan jalurnya. Dan cuma ngeliat doang. Please, jangan cuma ngeliat doang. Kami ngerasain. Adrenalin semakin terpacu kala jalan harus menanjak tajam atau menurun dengan tiba-tiba. Badan yang terguncang-guncang harus ditopang dengan berpegangan erat pada badan jeep. Di hutan pinus ini menjadi puncak keseruan kami. Pengalaman ini menyuguhkan wisata petualangan yang dikombinasi dengan keindahan alam serta segarnya udara pegunungan. Jauh melihat, hati tertambat, datang mendekat, Purbalingga memikat. Bye! Setelah puasa dan eksplor desa wisata Serang, kami akan mencoba wisata kuliner. Kuliner apa sih yang hanya ada di desa tersebut? Hai guys, jadi setelah kita udah muter-muter Desa Wisata Serang, Betul banget. kita udah adventurean di Desa Wisata Serang, Betul banget. Dan kita kerasa mau lanjut. Capek banget gak sih? Capek Capek tapi seru. Sekali. Oke, kita mau lanjut nih. Lanjut apa? Lanjut ngisi tenaga dulu. Betul Kita sekali. nge-charger dulu. Buat mengisi Chargernya perut-perut kita pakai yang apa? kelaparan. Pakai Sini ini apa ada nih? nasi bronjol. Nasi bronjol. Iya. Nasi bronjol adalah Jadi nasi bronjol ini nasi khas dari Desa Wisata Serang. Dan ini terbuat dari apa? Dari beras merah dan jagung. Dicampur jadi satu deh. Dicampur jadi satu? Iya, khasnya ini kita dapetnya nasinya ini pakai ikan asin sama sayur-sayur lalapan. Oke. Dan juga ada sambal spesial buat menemani nasi bronjol kita hari ini. Mantep banget kayaknya ya. Selain Dan itu, apalagi nih? apalagi nih kita di meja ini Ada ada apa lagi? tentunya ada itu Buntil. buntil. Jadi buntil itu adalah juga salah satu makanan khas di Purbalingga, kawan Tuh, ya. yang terkenal legit di Purbalingga. Selain kita makan makanan, di sini ada mendoan. Tentunya harus wajib. Wajib ada mendoan kalau di Purbalingga. Kita juga ditemani minuman spesial. Ada apa aja nih? Kalau Yang dari pertama, Dito, apa itu Dito? kalau punya Dito tuh ada kopi Gunung Malang ya. Jadi kopi Gunung Malang ini adalah kopi yang berasal dari Gunung Malang dan rata-rata di sekeliling Gunung Malang itu kopinya Arabica, teman-teman ya. Dan kayaknya sih yang Odi dapat nih ya, itu kayaknya Arabica yang full wash. Jadi bakalan enak banget. Kalau Rizna apa? Kalau Rizna dapat teh pakejen. Jadi pakejen ini dipetik dari pohon teh peninggalan zaman Belanda di Wih. Purbalingga. Tepatnya di Desa Pakejen, Kutasari. Wih, mantep. Mantep. Jadi rasanya tuh otentik banget. Karena Mau- udah dari zaman Belanda. Betul. Mau dicobain? Dit? Boleh kayaknya kita langsung cobain lagi. Mantap banget. Ini enak sih. Arabicanya kerasa banget, fruitynya kerasa banget, dan apa ya?
beda gitu dari yang lain soalnya. Soalnya kalau nggak salah tuh kopi Gunung Malang itu terlihat lebih kuat apa warna sama rasanya Riz ternyata. Dan itu menjadi salah satu khasnya kopi Gunung Malang. Kalau teh Pak Kejani ini dari aromanya dan rasanya light, tapi juga ada otentik rada sepet-sepet sedikit. Tapi emang itu khas banget dari tehnya, enak banget. Wah, mantep. Boleh cheers sekali lagi kali? Boleh kali ya. Kita cheers dulu. Mantap. Nih, tapi kayaknya udah nggak sabar nih buat nyobain khasnya Nasi bronjol makanan ini. bronjol ini. Karena dari Mari. tadi udah melambai-lambai kayaknya ya. Mari, Jadi langsung aja kita mari. coba ya. Pertama apanya dulu nih? Doa dulu. Doa dulu. Oh iya bener, doa dulu bener. Oke ya. Oke. Selamat makan. Selamat makan. Selamat mencoba pertama Aku kita. pertama mau nyoba dari sambal itu. Aku pakai apa ya? Oh, pakai tahu. Can. Sambalnya gimana sih? Juara banget. The best. Sekarang kita cobain nasinya. Jarang banget ya ditemu nasi merah tapi campur sama jagung. Jadi memang ada rasa-rasa yang berbeda dari yang lainnya gitu ya. Betul Terutama banget. percampuran antara rasa nasi merah sama, jagung. Betul banget. Jadi ada rasa-rasa nasinya ya kayak nasi biasa gitu, tapi ada gurihnya tuh dari jagungnya gitu loh. Betul banget, dan sambelnya ini Itu juara sih. Jadi juara banget. kalau kayaknya sih bakalan lebih enak kalau misalkan makannya sambil digabung sama sambal. Coba kita coba ya. Kita campur kali ya. Nah. Jangan lupa ikan asinnya. Oh iya benar. Can. Nice. Kan benar. Juara banget. Buat teman-teman yang main ke Desa Wisata Serang, jangan lewatkan, cobain nasi bronjol khas Desa Wisata Serang. Mantap pokoknya. Oke nih Riz, tadi udah kelar buat Nasi nyobain bronjolnya. nasi bronjolnya. Oke. Sekarang tinggal aku cobain buntilnya. Cobain Sambil buruan. kamu habisin nasi bronjol. Aman. Kuahnya dulu nih. Wah, Gimana nih? rasa gurihnya kuat banget dari santannya kayaknya ya. Mhm. Terus habis itu juga ada rasa-rasa kayak agak-agak ada rendang semurnya gitu, tau gak sih? Cobain yang ini Dit. Nah, kita cobain buntilnya sekarang ya. Kita coba. Gimana rasanya? The best. Juara ya. Juara. Kan bener, rasa anehnya itu akan menghilang anehnya karena memang harus dimakan sama buntilnya. Karena kalau misalkan cuma kuahnya, itu tuh rasanya tuh kayak semur rendang, kayak 50-50 gitu loh. Oke. Tapi kalau udah sama buntilnya, itu baru enak banget. Karena serat-seratnya itu yang bikin enak. Jadi emang nggak salah ya kalau ke Purbalingga teman-teman nyobain buntil dari khas Purbalingga Betul ini. banget. Apalagi bagi teman-teman yang suka sama makanan-makanan khas. Tuh, Ini kulineran. harus banget cobain. Oke teman-teman, karena kayaknya di hari ini itu adalah hari terakhir kita explore Purbalingga di episode ini gitu ya. Tapi teman-teman jangan khawatir dan jangan sedih karena next kita bakalan explore Purbalingga lebih banyak lagi dan lebih jauh lagi. Betul banget, karena Purbalingga itu indah banget dan wajib kita explore lebih luas lagi. Dan banyak hal menarik yang perlu kita explore tentunya. Betul banget gitu. Jadi tungguin kita ya di next explore Purbalingga berikutnya. Purbalingga, Jauh melihat, hati tertambat, datang mendekat, Purbalingga memikat.